Bab 3321 mudah lepas. Saat ini, tidak ada yang bisa mengetahui siapa Levi. Levi melawan kedua belah pihak. Wajar jika orang bingung tentang identitasnya. Belum lagi fakta bahwa kekuatannya bahkan jauh melebihi 3 orang bijak. Jika Levi berada di Ordo Ecclesiastic, pasti dia akan berada di salah satu kelas atas. Namun, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang pria yang telah mengalahkan semua orang sambil nyaris tidak mengangkat jarinya. Mungkin Ordo Gereja telah menyembunyikannya sebagai senjata pamungkas mereka. Senjata rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Bagaimanapun, Ordo Gerejawi sangat besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki elit rahasia yang kuat. Belum lagi pesanan itu memiliki sejarah yang tidak dapat diprediksi. Tidak semua orang bisa menghargai nilai ramuan ajaib di Paviliun Utara. Levi berdiri di tengah lapangan dan melihat sekeliling. Tidak ada satu orang pun yang tetap berdiri. Di sekelilingnya dari depan ke belakang ada jalan besar. Puas, Levi mengangguk. Ini dia. Ini lebih seperti itu. Saya telah meminta Anda untuk memberi jalan bagi saya. Itu salahmu karena tidak mendengarkan dan memaksaku untuk mengambil tindakan sendiri, komentar Levi. Setelah mendengar komentar Levi, desahan terdengar dari seluruh penjuru lapangan. Tidak ada keraguan bahwa semua orang menyesali pilihan mereka. Mereka seharusnya tidak membuat Levi marah. Pada saat itu, orang-orang dari Paviliun Utara tidak dapat melakukan apapun untuk mempertahankan wilayah mereka. Di sisi lain, mereka yang datang untuk menyerang Paviliun Utara juga tidak bisa menyerang. Mereka semua tergeletak di tanah dengan luka serius. Ini akan menjadi keajaiban bagi mereka untuk berdiri. Tindakan lain akan keluar dari pertanyaan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melihat Levi memasuki aula utama Paviliun Utara. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memutuskan siapa yang baik, jahat, dan jahat. Sampai saat itu, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Yang mereka tahu adalah tidak ada pihak yang bisa maju lebih jauh dari pertempuran. Meskipun para elit di bawah tidak bisa lagi menyerang, mereka yang berasal dari Paviliun Utara tidak bersuka cita sama sekali. Mereka tidak ragu bahwa lebih banyak lagi yang akan bersembunyi, menunggu pembukaan untuk menyerang dan untuk mendapatkan harta Paviliun Utara. Dalam keadaan normal, mereka yang bersembunyi akan muncul setelah Paviliun Utara hampir dikalahkan. Saat itu akan menjadi waktu terbaik bagi mereka untuk muncul. Jika tidak, mereka akan hancur jika mereka tidak menyerang. Bagaimanapun, Paviliun Utara masih akan dihancurkan. Tidak ada perubahan pada akhir cerita. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang yang lebih rendah akan berbagi harta Paviliun Utara di antara mereka sendiri. Yakin bahwa mereka yang bersembunyi akan muncul kapan saja, orang-orang di Paviliun Utara menghela nafas putus asa saat mereka merasa harapan mereka memudar. Sebelum itu, mereka setidaknya bisa mencoba menghentikan musuh dengan bertarung sendiri dalam pertempuran. Namun, yang bisa mereka lakukan saat itu hanyalah menyaksikan diri mereka sendiri dikalahkan. Sementara itu, mereka yang datang untuk menyerang Paviliun Utara juga menghela nafas. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalahkan Paviliun Utara beberapa saat yang lalu. Namun ketika akhirnya tiba waktunya untuk membagi harta, mereka bahkan tidak bisa berdiri. Tebak mereka yang bersembunyi bisa lolos dengan mudah. Mereka harus berada di sini untuk harta Paviliun Utara kapan saja sekarang. Bahkan, mereka pasti cemas. Tidak akan mengejutkan jika mereka mulai menyerang dengan segera. Kedua belah pihak menunggu mereka yang bersembunyi muncul. Namun, tidak ada satupun jejak gerakan yang terdeteksi. Ada yang tidak beres. Ini agak tidak normal. Secara logika, mereka yang bersembunyi harus selalu memperhatikan medan perang. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, mereka bisa menyerang pada saat pertama. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Mereka seharusnya muncul saat Levi pergi. Namun, tidak ada yang maju. Itu tentu tidak biasa. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa mereka takut pada Levi setelah melihat apa yang telah dia lakukan. Namun, waktu yang lama telah berlalu dan masih belum ada bayangan pergerakan. Seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Keheningan yang memekakkan telinga membuat kulit semua orang merinding. Ini adalah, baik para pembela dan penyerang Paviliun Utara bingung. Kenapa belum ada yang datang? Apa yang mereka tunggu? Mungkinkah tidak ada orang di tempat pertama? Itu tidak mungkin.
Mereka seharusnya bersembunyi di sini sejak lama. Entah itu atau mereka seharusnya sudah mengepung paviliun utara sekarang. Semua orang yakin bahwa pasti ada seseorang di sekitar. Namun, tidak ada yang muncul. Apa yang orang-orang ini tunggu? Kedua sisi pertempuran mulai merasa cemas. Mengapa mereka belum keluar dari persembunyiannya? Semua orang harus siap sekarang. Di mana mereka? Apakah mereka menghilang ke udara tipis? Setelah lama menunggu, masih belum ada yang terlihat. Semua orang bahkan lebih bingung. Apa sebenarnya yang mereka tunggu? Saat itu, suara gemerisik samar memecah kesunyian. Seseorang di sini. Puluhan ribu pasang mata menoleh ke arah yang sama. 3322. Bab 3322 mereka tidak bisa mati. Ternyata yang datang hanya beberapa puluh orang. Tentu saja, yang memimpin mereka adalah Gloria. Mayat-mayat tergeletak di tanah di sepanjang jalan menuju paviliun utara. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membunuh mereka semua? Begitu banyak elit kehilangan nyawa mereka begitu saja. Saat mereka semakin dekat ke sekitar aula utama paviliun utara, mereka semakin bingung. Berbicara secara logis, pertempuran seharusnya mencapai klimaksnya sekarang. Bagaimana mungkin tidak ada gerakan sama sekali? Memang, itu sangat sunyi. Sampai-sampai mereka terkejut dan tidak berani melangkah maju. Karena itu, mereka telah mengamati dari tempat tersembunyi untuk waktu yang lama dan hanya melangkah keluar setelah memastikan tidak ada ancaman di sekitar mereka. Adegan tak terduga di depan mata mereka membuat Gloria dan yang lainnya pucat ketakutan saat mereka berjalan keluar. Meskipun banyak orang di sekitar, tidak ada yang tersisa berdiri. Terlepas dari faksi mana mereka berasal, semua orang telah jatuh ke tanah dan terluka parah. Mengapa seperti itu? Gloria mengalami kesulitan membungkus kepalanya di sekitar situasi. Selain itu, dengan sedikit orang yang mereka miliki, bagaimana mungkin paviliun utara bisa menandingi faksi besar lainnya? Itu tidak mungkin benar. Orang-orang dari kedua belah pihak masih hidup dan hanya terluka parah sampai mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Itu terlalu kebetulan. Mungkinkah? Tiba-tiba, Gloria teringat bagaimana tidak ada pejuang elit dari berbagai faksi di Ordo Gerejawi, yang bersembunyi di kegelapan, bisa lolos dari kematian. Mungkin itu ada hubungannya dengan situasi ini. Orang atau faksi itu adalah orang di balik segalanya. Seperti betapa herannya Gloria ketika dia melihat mereka, mereka bereaksi dengan cara yang sama persis. Orang-orang dari Paviliun Barat, kerumunan berhasil mengenali Gloria dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Hanya ada sedikit orang dari West Pavilion. Bagaimana dengan elit tersembunyi lainnya dari berbagai faksi? Seseorang buru-buru bertanya. Gloria dengan dingin menjawab, tidak ada orang lain. Semua orang terbunuh. Saya tidak melihat seorang pun hidup sepanjang perjalanan saya ke sini. Mereka semua mati. Mendesis. Kerumunan tersentak kaget setelah mendengar jawaban itu. Kesadaran langsung menyadarkan mereka mengapa tidak ada yang datang bahkan setelah menunggu lama. Semua mati. Lalu, kenapa kami keluar? Tanpa ragu, mereka tahu siapa pelakunya. Itu tidak lain adalah orang yang telah memukul mereka semua sebelumnya. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana situasinya? Gloria bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang pejuang tangguh datang dan melukai kedua belah pihak. Mereka semua kehilangan kemampuan untuk bertarung. Jika aku tidak salah, dia membunuh semua orang itu dalam bayang-bayang. Banyak dari kerumunan mulai menjelaskan. Apa? Pengungkapan mengejutkan itu membuat Gloria benar-benar terperangah. Kekuatan tempur macam apa itu? Itu terlalu konyol. Sudah cukup mengejutkan bahwa dia membunuh begitu banyak elit. Namun sekarang, dia melukai lebih banyak orang. Kekuatan tak terukur itu pada dasarnya di luar imajinasi semua orang. Lalu, apakah kalian tahu siapa dia? Tanya Gloria lagi. Sama sekali tidak. Kami belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Mungkin, dia adalah petarung tangguh yang hidup dalam pengasingan. Dia datang untuk mencari 3 orang bijak dari Paviliun Utara, jadi kami menduga dia mungkin akan melindungi faksi itu. Sebaiknya kalian tidak pergi ke aula utama Paviliun Utara juga. Ini akan menimbulkan masalah jika Anda bertemu dengannya. Hanya kematian yang menunggumu saat itu. Mendengar nasihat itu, Gloria langsung gemetar ketakutan. Sebanyak dia telah memperoleh teknik Forlevia, dia belum mencapai level yang sama. Selain itu, dia sangat takut mati. Mari kita amati situasinya dulu. Kita seharusnya tidak bertindak sembarangan.
Petik 2. Ekspresi frustrasi terpancar dari wajah Gloria. Dia mengira paviliun utara pasti akan jatuh karena dia secara pribadi telah menghancurkan satu-satunya harapan mereka, Levi. Itu membuat Sonja dan yang lainnya kehilangan kesempatan untuk mencari bantuan dari pria itu. Dia juga tidak berpikir bahwa akan ada orang lain yang akan datang untuk menyelamatkan paviliun utara. Tanpa diduga, harapan telah menyala untuk paviliun utara. Siapa itu? Sementara itu, Levi melangkahkan kaki ke aula utama North Pavilion. Dan dalam perkiraannya, ada banyak jebakan yang diletakkan di sekitar bagian dalam aula utama. Namun demikian, itu bukan tandingan tangan besi Levi. Tidak lama kemudian, dia tiba di belakang pegunungan, di mana 3 orang bijak berada. Pada titik ini, ketiganya tidak tahan lagi. Mereka semua berada di ambang kematian. Nyah, mereka tidak bisa mati. Bab 3323 di sini untuk membunuh kalian semua. Setelah mendengar auman Levi, beberapa ratus orang di sekitar 3 orang bijak menghentikan apa yang mereka lakukan sekaligus dan berbalik untuk menatapnya. Pada saat itu, 3 orang bijak hampir tidak hidup. Sialan, apakah Anda orang-orang yang mencoba membunuh ketiga lelaki tua ini? Levi sangat marah. Sebaliknya, ketiganya, yang memiliki darah di sudut mulut mereka, langsung tersenyum begitu mereka mendengar suara yang familiar itu. Kita bisa hidup. Paviliun utara juga akan baik-baik saja. Tidak ada yang bisa percaya bahwa harapan terakhir dari paviliun utara akan berubah menjadi orang luar. Orang luar menyelamatkan paviliun utara. Ratusan pasang mata semua tertuju pada Levi sekaligus. Para pejuang elit itu tidak seperti rakyat jelata di luar. Meskipun yang terakhir sama-sama kuat, 100 elit itu sangat tangguh karena mereka, bagaimanapun, terdaftar untuk berurusan dengan 3 orang bijak dari paviliun utara. Mereka semua memiliki kemampuan yang setara dengan pemimpin istana Harimau Ilahi. Bung, kamu siapa? Semua orang menatap Levi dengan tatapan bertanya. Orang yang akan membunuh kalian semua. Begitu kata-kata itu jatuh, kerumunan menjadi sangat histeris. Mereka menatap Levi tak percaya. Apakah kamu pikir kamu mampu? Tepat ketika pemimpin itu meludahkan kata-kata itu, tubuhnya meledak terbuka dan meletus menjadi kabut darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan sehingga membuat orang banyak tercengang. Trik apa itu? Taktik seni konsumsi mana yang dia gunakan sehingga dia bisa menghancurkan elit menjadi ketiadaan? Itu pasti seni konsumsi tingkat surgawi. Bagaimana Rahang menjatuhkan? Hati-hati, dia bukan pria biasa. Para pejuang elit terlambat memahami situasi dan mulai menyerang Levi. Ledakan, ledakan. Saat Levi melangkah maju selangkah demi selangkah, gelombang sinar energi terpancar dari bawah kakinya. Bas, bas, bas. Suara-suara dari ombak yang merusak bergema ke udara. Astaga, astaga. Dan saat gelombang kejut menyebar dan bersentuhan dengan para pejuang yang maju ke depan, tubuh mereka langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Namun, mereka bahkan tidak berhasil menyentuh Levi. Saat para pejuang lainnya merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, mereka mendapati diri mereka membeku di tempat, tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Rasanya seperti ada tekanan besar yang bekerja di atas mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan ombak yang menakutkan mendekati mereka dengan kekuatan penuh. Puff, puff, puff. Satu demi satu, mereka meledak. Dalam jarak lebih dari selusin meter, 100 lebih pejuang semuanya terbunuh saat Levi menginjakkan kaki di depan 3 orang bijak. Mereka semua hancur berkeping-keping oleh gelombang yang menghancurkan. Dan sekali lagi, 3 orang bijak begitu tercengang sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Kebaikan. Seberapa kuat dia sebenarnya? Bahkan tanpa terluka, kita butuh waktu untuk menghadapi ratusan petarung itu. Namun, mereka semua pergi begitu saja. Ini tidak bisa dipercaya. Kalian bertiga akan mati jika aku datang lebih lambat. Levi memandang mereka saat dia berbicara. 3 orang bijak tertawa terbahak-bahak. Kami memang beruntung. Saya datang ke sini karena saya punya pertanyaan untuk kalian semua, Levi mengungkapkan maksud kedatangannya. Hah? Ketiganya tampak bingung. Kemudian, Levi mengeluarkan potret itu. Mungkin agak sulit untuk melihat penampilan mereka, tapi apakah kamu mengenali pakaian mereka? Saya mencoba bertanya sebelumnya dan menemukan bahwa generasi muda di sini tampaknya memiliki petunjuk tentang itu, tetapi mereka menyebutkan itu akan menyebabkan penghapusan total untuk Paviliun Utara dan menolak untuk memberi tahu saya apapun.
Tapi sekarang setelah saya melihatnya, kalian akan mengalami nasib yang sama bahkan tanpa mengatakan yang sebenarnya, bukan? Suara Levi terdengar penuh wibawa. Apa? Tiga orang bijak berbalik untuk melihat serempak. Setelah melihat potret, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, tidak seperti ekspresi ketakutan di wajah Sonja dan yang lainnya, ketiganya tampak terkejut. Lagi pula, seseorang dengan level mereka akan terbiasa dengan situasi seperti itu dan nyaris tidak ketakutan. Kau mengenal mereka, bukan? Levi bertanya. Ya, kami melakukannya. Tiga orang bijak mengangguk dengan sungguh-sungguh. Beritahu aku tentang mereka. Levi duduk. Sensos menjelaskan, apakah Anda tahu apa itu ordo gereja? Levi mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tolong jelaskan. Ini untuk menaklukkan klan yang menyimpang. Makhluk aneh di sekitar. Bab 3324 Totem muncul kembali. Dan sekelompok orang itu adalah musuh bebuyutan terbesar ordo gereja. Mereka adalah klan sesat yang paling kuat yang bahkan ordo gerejawi tidak dapat menekannya. Kedua belah pihak telah berjuang dalam pertempuran yang sulit untuk waktu yang lama, hampir seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Kemudian, ketika energi spiritual habis, ordo gereja menemukan tempat dengan garis lei spiritual untuk bersembunyi. Dan juga klan menyimpang itu saat mereka menyembunyikan diri juga. Levi mendengarkan penjelasan mereka dengan seksama. Tiba-tiba, Boulder menghela nafas. Hah, sayangnya, ordo gereja secara bertahap menyimpang menjadi beberapa faksi independen dan kemudian menjadi berbagai kekuatan, seperti yang Anda lihat hari ini. Mereka berantakan, dan itulah sebabnya mereka sangat tidak berdaya melawan klan yang menyimpang. Beruntung kekuatan klan secara bertahap melemah dari waktu ke waktu dan tidak lagi mampu seperti di masa lalu. Itulah mengapa mereka tidak berani menyerang ordo gereja secara serampangan sebanyak yang mereka tahu bagaimana ordo gerejawi tidak memiliki dasar yang kuat. Tetapi jika ordo gerejawi bersatu dan menggabungkan kekuatan lagi, tidak diragukan lagi kehancuran akan menimpa mereka. Itu karena keseluruhan kemampuan ordo eklesiastik, meskipun mereka dalam keadaan terbelah seperti itu, jauh lebih mengesankan karena berbagai faksi telah berkembang secara tak terkendali dan menggunakan kekuatan besar. Tentu saja, hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan semuanya menjadi satu lagi. Ordo gerejawi sekarang hanya sebuah gelar dan pada dasarnya sesuatu dari era sebelumnya. Klan yang menyimpang jelas telah melihat semuanya, jika tidak, mereka tidak akan menghancurkan divisi ordo gereja satu demi satu. Exto menimpali, sejujurnya, ordo gerejawi tidak akan pernah bersatu lagi. Tidak hanya itu tidak akan terjadi, tetapi mereka malah berharap dan mengantisipasi untuk melihat satu sama lain dimusnahkan. Itulah yang menyebabkan arogansi dan permusuhan dari klan yang menyimpang itu. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ordo eklesiastik, tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka jika mereka bertarung satu lawan satu. Selain itu, mereka sangat kejam dan kejam. Mereka tidak akan menahan diri untuk membunuh seluruh faksi, yang menjelaskan mengapa banyak yang sangat takut pada klan. Siapapun yang menyinggung mereka hanya akan berakhir dimusnahkan. Petik 2. Levi akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Tidak heran generasi muda Paviliun Utara akan sangat ketakutan bahkan ketika mereka hanya dikenali. Sepertinya itu benar-benar bisa membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi kalian. Tiga orang bijak mengangguk. Tepat, kami tidak akan bisa mengikuti pertahanan hanya dengan kami bertiga saja. Adapun Anda, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Petik 2. Mereka awalnya ingin memberitahu Levi bahwa dia tidak akan mampu juga. Namun, setelah melihat keterampilan fenomenal Levi sebelumnya, mereka tidak bisa lagi begitu yakin apakah dia bisa menangani klan sendirian lagi. Di mana mereka biasanya nongkrong? Levi melemparkan pertanyaan lain kepada mereka. Dulu mereka aktif di lokasi tertentu, tapi tidak lagi dalam beberapa tahun terakhir. Hampir tidak ada orang yang melihat mereka lagi. Para junior di Paviliun Utara itu mungkin pernah mendengar tentang mereka melalui rumor atau manual kuno. Tiga orang bijak menjawab. Namun, Levi terkekeh. Mungkin, mereka telah ditawan dan sekarang melayani seseorang. Tiga orang bijak segera membalas, tidak. Itu tidak mungkin. Berdasarkan seberapa kuat mereka, siapa yang bisa menahan mereka? Tidak, kecuali seluruh ordo gerejawi bersatu untuk menaklukkan mereka. Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melakukan itu. Jadi saya percaya itu sama sekali tidak terjadi. Itu tidak mungkin terjadi.
Nada suara tiga orang bijak sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan klan yang menyimpang itu. Namun, memang begitulah keadaannya. Mereka sedang melayani seseorang. Dan seseorang itu adalah orang yang mentransplantasikan tulang spiritual dari rekan-rekanku. Levi mengeluarkan potret lain dari orang itu. Orang lain mungkin tidak tahu tentang totem piton yang melahap langit di belakang, tapi aku yakin kalian harus tahu, kan? Levi mengajukan pertanyaan lain. Tiga orang bijak memusatkan pandangan mereka untuk mengamati sosok itu. Kali ini, ekspresi ngeri menyapu ketiga wajah itu. Tidak mungkin. Mengapa totem ini muncul lagi? Mereka benar-benar bingung. Meskipun demikian, reaksi dari tiga orang bijak telah membuat Levi sangat senang karena itu berarti mereka menyadari totem. Dan itu membuatnya terkejut. Bab 3325 akhirnya aku tahu siapa dia. Kami mengenali totem itu. Itu milik klan menyimpang yang telah dihancurkan oleh Ordo Gereja. Pada saat itu, ada penghapusan total untuk klan itu, jadi tidak mungkin seseorang masih hidup. Selain itu, totem ini telah menghilang begitu lama. Bagaimana itu bisa muncul kembali begitu saja? Tiga orang bijak dibiarkan bertanya-tanya. Yah, itu memang muncul kembali. Dan orang-orang itu mengikuti perintahnya. Ada tekad dalam nada suara Levi. Jika itu totem yang sebenarnya, maka sepertinya klan yang menyimpang itu akan mematuhi perintahnya, Exto menganalisis. Sensos dan Bulder menghela nafas. Totem piton yang melahap langit telah muncul di Ordo Gerejawi, namun tidak ada dari kita yang mengetahuinya. Saya khawatir mungkin ada plot di baliknya, dan pada akhirnya, ini bisa menyebabkan jatuhnya Ordo Gereja. Bukankah kita memberi orang itu kesempatan jika kita bertarung di antara kita sendiri sekarang? Petik 2. Beralih untuk melihat Levi, ketiganya meyakinkan, jangan khawatir, Tuan Garrison. Serahkan masalah ini kepada kami. Kami akan mencari tahu identitas pria itu dengan totem ular piton yang melahap langit. Baiklah, dan saya pribadi akan menyelidiki klan tak terkalahkan. Karena kita sekarang tahu siapa itu, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Para junior di Paviliun Utara khawatir mereka akan membawa bencana bagi faksi jika mereka mengungkapkan kebenaran. Tapi aku akan menunggu. Aku akan menunggu kedatangan mereka. Kilatan dingin melintas di mata Levi. Aku tidak peduli apa itu klan tak terkalahkan. Mereka harus membayar harga yang setara untuk menyakiti rekan-rekanku. Tapi Tuan Garrison, kami punya permintaan kecil. Kami masih membutuhkan Anda untuk membantu kami. Tiga orang bijak menatap Levi dengan penuh harap. Tentu, saya sudah setuju dengan junior itu bahwa saya akan memberi mereka janji. Mereka dapat menggunakannya untuk meminta bantuan saya dalam situasi paling kritis. Aku akan memenuhi janji itu sekarang. Levi setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun Paviliun Utara dibiarkan tidak dijaga, dan ada banyak harta di dalamnya, Gloria dan yang lainnya tidak berani maju. Itu pasti membuat mereka mendidih karena marah. Tanpa orang itu, harta di Paviliun Utara akan menjadi milik kita. Sayangnya, kami tidak bisa menggigit bahkan ketika potongan pai daging itu ada di samping kami. Ark, betapa menyedihkan. Tentu saja, bagaimana mereka berani bertindak tanpa memastikan identitas orang itu? Dia belum pergi. Gloria tidak bisa tidak mengungkapkan keprihatinannya. Dia telah mengirim beberapa mata-mata untuk menyelidiki situasi sebelumnya. Belum, tapi semua orang di dalam telah terbunuh. Ketakutan di dalam Gloria hanya meningkat setelah menerima berita itu. Siapa sebenarnya itu? Gloria agak bingung. Mereka telah menganalisis siapa itu sejak sebelumnya. Namun, tidak ada hasil. Mereka tidak menemukan seseorang yang bisa menandingi. Ada surat untukmu, Gloria. Saat itu, bawahannya membawakannya surat. Ekspresi Gloria langsung berubah karena dia menganggap itu adalah cara kontak yang hanya digunakan pada saat darurat. Mengingat situasi saat ini, hanya Floyd dan yang lainnya yang tahu. Mungkinkah itu dia? Tanpa membuang waktu, dia merobek surat itu, dan setelah membaca isinya, dia benar-benar terkejut. Pesan Floyd langsung ke intinya, guru telah pergi ke Paviliun Utara. Khawatir akan terjadi sesuatu, Floyd juga bertanya dalam suratnya apakah dia dalam bahaya. Jadi, itu adalah Levi. Aku tahu itu. Ada begitu banyak orang, namun tidak ada yang bisa mengenali orang dari Ordo Gerejawi yang melancarkan serangan. Ternyata dia adalah monyet dari luar. Namun,
Bukankah kekuatan itu jauh melampaui imajinasi siapapun? Dia mampu mengalahkan ratusan pejuang Ordo Gerejawi. Sepertinya Levi jauh lebih tangguh dari yang aku duga. Pikiran yang mengejutkan itu membuat Gloria bergidik tanpa sadar. Kekuatan tempurnya tampaknya tidak terbatas. Lebih penting lagi, tulang spiritualnya praktis tidak ada. Menurut Sonja, kekuatannya berasal dari latihan fisik murni, dan itu sudah mencapai puncaknya. Dia pasti seseorang yang tidak bisa saya sakiti, dan saya juga tidak bisa menyinggung. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika dia tahu aku telah membodohi muridnya karena aku punya rencana padanya. Dia tidak berani berpikir lebih jauh saat tubuhnya mulai gemetar tanpa henti. Meskipun demikian, dia masih harus menghadapi Levi karena dia mengejar pedang ilahi kuno dan tulang spiritual putrinya. Bab 3326 Paviliun Utara yang tak tersentuh. Gloria memikirkannya dan merasa itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun, dia sekarang memiliki kesempatan langka untuk berakting. Sejak Levi datang ke North Pavilion, Gloria bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk sampai ke Forlevia melalui Floyd. Namun, dia tidak berani melakukannya karena dia belum menyelesaikan persiapannya. Bagaimanapun, transplantasi tulang spiritual memakan waktu dan membutuhkan persiapan yang ekstensif. Lebih jauh lagi, Levi tahu tentang Ordo Ecclesiastic dan semua Bone Masternya. Jadi, akan terlalu berisiko baginya untuk mentransplantasikan tulang spiritual Forlevia. Selanjutnya, dia dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyiannya. Dia percaya jika dia mengambil tindakan sekarang, Levi akan segera menemukannya. Karena itu, ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Dia harus menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula, dia baru saja mulai melatih teknik Forlevia dan tidak cukup kuat. Dia perlu menguasai teknik Forlevia dan mencapai tahap kemajuan yang cukup. Kalau tidak, dia tidak bisa mengendalikan tulang spiritual bahkan jika transplantasi berhasil. Gloria tahu kemampuannya terbatas. Meskipun dia bisa mengendalikan banyak pria untuk melakukan perintahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Levi jika dia harus menghadapinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain tumbuh lebih kuat. Di sisi lain, dia juga harus menemukan cara untuk menjauhkan Levi. Kalau tidak, dia tidak bisa menjalankan rencananya. Mengapa Levi datang ke Paviliun Utara untuk bertemu dengan 3 orang bijak? Gloria ingin tahu tentang itu. Dia tidak tahu ada sejarah antara 3 Sage dan Levi. Sebelum ini, dia bahkan tidak tahu bahwa mereka saling mengenal. Mungkinkah, apakah dia di sini untuk bertanya kepada 3 orang bijak tentang seseorang? Gloria bergumam pada dirinya sendiri. Itu tebakan pertamanya, dan dia yakin dia benar. Selanjutnya, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. 3 orang bijak terluka. Semua orang dari Ordo Gereja tahu bahwa 3 orang bijak terluka, tetapi mereka tidak yakin siapa yang menyerang mereka. Jadi, semua orang hanya bisa menebak, dan tidak ada yang tahu jawabannya. Kemudian, Gloria akhirnya mengerti sesuatu. Apakah 3 orang bijak terluka karena mereka mencari Levi? Kemudian Levi mengenali 3 orang bijak dan bertanya kepada mereka siapa yang menyerang Azure Dragon dan gengnya. Saya mengerti. Itu adalah Levi. Gloria tidak dapat disangkal cerdas, karena dia bisa mengetahui masalah ini dengan cepat. Sebelumnya, mereka mencurigai seseorang dari Ordo Gereja dan tidak menganggap seseorang yang mereka anggap sebagai monyet yang tidak beradab. Mereka tidak berpikir manusia rendahan bisa melakukannya. Sekarang, Gloria yakin bahwa itu adalah Levi. Itu luar biasa. Bahkan 3 orang bijak tidak dapat bertahan melawannya. Kemudian, ekspresi Gloria berubah muram. Dia terlalu kuat. Untungnya, saya berhasil membuat Floyd di pihak saya karena Levi mempercayai Floyd sepenuhnya. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Saya perlu menyusun rencana yang tepat untuk melawannya. Untungnya, orang yang mentransplantasikan tulang spiritual dari Azure Dragon dan gengnya cukup kuat. Aku yakin dia bisa membuat Levi menderita. Pada saat ini, tim orang dari Paviliun Barat tiba. Mereka bergegas ke Gloria setelah menerima panggilan untuk cadangan. Mereka semua tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Itu tidak seperti yang mereka harapkan. Bukankah ini kesempatan bagi kita untuk menyerang? Kita bisa menaklukkan Paviliun Utara dan membaginya di antara kita, kata salah satu pejuang dari Paviliun Barat. Mereka semua adalah pejuang elit dari Paviliun Barat. Mata mereka bersinar dengan keserakahan,
dan mereka sangat ingin menyerang Paviliun Utara, berpikir bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk menang. Mundur. Semua orang harus pergi sekarang. Tidak ada yang bisa menyerang Paviliun Utara. Siapapun yang berani mencoba akan mati. Gloria mendesak mereka. Dengan seseorang sekuat Levi di Paviliun Utara, siapa yang berani menyerangnya? Siapapun yang berani mencoba akan mati. Kalian semua harus mundur sekarang. Saya akan tinggal di sini untuk mengamati situasi. Setelah Anda kembali ke Paviliun Barat, beritahu Master dan yang lainnya bahwa seseorang yang kuat telah tiba untuk membantu Paviliun Utara. Jadi, tidak ada yang bisa menaklukkannya sekarang. Perintah Gloria. Dia memiliki kedudukan tinggi di West Pavilion. Karena itu, banyak yang masih mendengarkan perintahnya. Dengan demikian, kerumunan pejuang elit segera pergi. Sementara itu, Gloria tetap mengamati situasi. Namun, dia tidak berani mendekat, takut Levi akan memperhatikannya. Tunggu, aku lupa tentang Floyd. Setelah mengamati selama setengah hari, Gloria tiba-tiba teringat Floyd. Saya harus segera memberitahu Floyd tentang ini. Bab 3327 Seorang pengkhianat tidak akan pernah dipercaya. Gloria mengatur agar seseorang berjaga-jaga sebelum pergi untuk bertemu dengan Floyd. Segera, Levi keluar dari aula utama Paviliun Utara dan melihat lebih dari 10.000 orang mengamatinya. Dengarkan baik-baik. Saya akan melindungi Paviliun Utara mulai sekarang. Jadi, enyahlah. Levi berkata dan meledakkan gelombang kekuatan yang luar biasa ke segala arah. Puff, puff, puff. Mata-mata yang tersembunyi di sekitarnya meledak satu persatu. Itu adalah peringatan dan unjuk kekuatan. Jadi, tidak ada yang berani berpikir untuk menyerang Paviliun Utara lagi. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Levi. Levi sendiri lebih kuat daripada gabungan ketiga orang bijak. Karena itu, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada faksi terkemuka yang akan memiliki peluang jika mereka tidak mengirim petarung top mereka. Mungkin, bahkan mengirim petarung top mereka tidak akan banyak membantu. Tetap saja, Ordo Eklesiastik harus mengirim petarung terbaiknya jika mereka memiliki kesempatan untuk melawan Levi. Paviliun Utara diselamatkan melalui upaya satu orang. Dengan demikian, musuh-musuhnya tidak bisa tidak menggerutu dan mengutuk. Di sisi lain, tentara dari Paviliun Utara bersorak. Kemudian, mereka melihat mata Doran berlinang air mata dan merasakan dorongan kuat untuk menangis. Paviliun Utara akhirnya keluar dari bahaya. Itu adalah penyebab sukacita yang besar. Sementara itu, mereka yang mengkhianati Paviliun Utara menjadi pucat karena ketakutan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pembalikan situasi yang begitu drastis. Ancaman terhadap Paviliun Utara diselesaikan dalam sekejap mata. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Perdamaian akhirnya kembali ke Paviliun Utara. Meskipun mereka belum mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka, itu bukan masalah. Setiap orang yang berencana menyerang Paviliun Utara tidak berani melanjutkan setelah mendengar peringatan Levi. Mereka semua lari ketakutan. Itu adalah pemandangan untuk dilihat karena lebih dari 10.000 orang melarikan diri dengan panik. Sementara itu, 4 anggota berpangkat tinggi Paviliun Utara berada di ambang kepanikan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Para penyerang telah melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lari atau tetap di Paviliun Utara? Mereka telah mengkhianati Paviliun Utara dan sekarang berada dalam dilema. Doran dan yang lainnya semua memandang keempat pengkhianat ini. Keempat pengkhianat itu merasa lebih canggung. Mereka tidak punya pilihan selain memaksakan senyum. Salah satu pengkhianat memohon, Doran. Kami salah. Itu adalah penghakiman sesaat. Pengkhianat lain berkata dengan mendesak, Tuan, kami hanya ingin hidup. Kami tidak bermaksud mengkhianati Paviliun Utara. Tolong beri kami kesempatan lagi, Guru. Ya, kami masih anggota Paviliun Utara. Tolong perlakukan masalah ini sebagai kesalahan yang jujur. Menambahkan pengkhianat lain. Bukankah merugikan bagimu untuk mengusir kami? Anda harus membangun kembali Paviliun Utara, jadi Anda membutuhkan bantuan kami. Bantah salah satu pengkhianat. Kelompok pengkhianat ini tanpa malu-malu memohon belas kasihan. Doran ragu-ragu setelah mendengar permohonan mereka. Ada beberapa orang yang tersisa di Paviliun Utara. Jika dia mengusir mereka atau membunuh mereka, tidak akan ada cukup orang di sekitar untuk membangun kembali Paviliun Utara. Namun,
Pengkhianat ini mengkhianati Paviliun Utara di saat kritisnya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus menangani masalah ini? Saat semua orang masih ragu-ragu, Levi tiba-tiba berbicara. Mereka yang berkhianat sekali akan berkhianat lagi. Membunuh mereka semua. Kata-kata Levi membangunkan Doran dari keraguan-raguan. Ya, dia benar. Mengapa saya masih ragu pada saat ini? Pokoknya kita harus mulai dari awal. Mengapa saya masih ragu apakah akan mempertahankan pengkhianat? Pengkhianat ini tidak setia pada Paviliun Utara. Jika saya memilih untuk menyimpannya, mereka bisa mengkhianati kita lagi saat Paviliun Utara jatuh ke dalam bahaya. Membunuh mereka, perintah Doran. Segera, semua orang mengerumuni para pengkhianat. Para pengkhianat ini belum pulih dari luka mereka dan tidak berani melawan dengan Levi yang mengawasi mereka. Dengan demikian, mereka segera dimusnahkan. Setelah menyingkirkan para pengkhianat, Paviliun Utara akhirnya bisa mulai membangun kembali dirinya sendiri. Sementara itu, Gloria tiba di dekat markas Levi. Dia memberikan dokumen yang berisi informasi tentang pria berjubah hitam kepada Floyd. Floyd membolak-balik dokumen segera. Setelah saya kembali ke West Pavilion, saya segera berkonsultasi dengan senior saya dan mengetahui keberadaan pria berjubah hitam itu. Jadi, saya berpikir untuk mengirimkannya kepada Anda segera. Oh, tuanmu pergi ke Paviliun Utara. Saya dengar ada perang, tapi saya tidak tahu detailnya, kata Gloria cemas. Bab 3328 Gloria menyusup ke pangkalan. Hah? Apakah ada perang di Paviliun Utara? Apakah tuanku dalam bahaya? Floyd bertanya dengan cemas. Gloria meliriknya dan diam-diam merasa jijik padanya. Mengapa Anda perlu khawatir tentang dia? Bagaimana Anda bisa meragukan kemampuan tuan Anda? Tuanmu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tak satu pun dari anggota Ordo Gerejawi dapat melawan dia. Dia lebih kuat dari yang terkuat dari klan tak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak akan dalam bahaya. Tuanmu sangat kuat, tidak ada gunanya bagimu untuk mengkhawatirkannya. Kata Gloria. Ya kau benar, tuanku tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa memiliki kesempatan melawannya. Kata Floyd. Dia melihat dokumen dengan informasi tentang klan tak terkalahkan dan berkata, tuanku akan senang melihat ini setelah dia kembali. Terima kasih, Gloria. Gloria tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah yang lain tahu bahwa tuanmu telah pergi? Floyd menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin apakah yang lain juga tahu. Apakah tuanmu membawa Forlevia bersamanya? Mata Gloria bersinar dengan antisipasi. Tidak, Forlevia masih di sini, jawab Floyd. Gloria bertepuk tangan. Itu buruk. Saya mendengar seseorang tahu tuanmu pergi ke Paviliun Utara. Saya khawatir seseorang akan menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti Forlevia. Itu akan buruk. Apakah begitu? Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Forlevia. Gloria, saya perlu memeriksa Forlevia. Anda harus kembali. Floyd menjadi cemas setelah mendengar peringatan Gloria. Dia ingin pergi ke Forlevia sesegera mungkin untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Tentu, kamu harus pergi ke dia dengan cepat. Jawab Gloria. Floyd bergegas pergi. Namun, Gloria tidak langsung pergi. Dia tetap mengikuti Floyd secara rahasia. Karena Levi tidak ada, itu adalah kesempatan bagus baginya untuk menjelajahi tempat ini. Tentu saja, Gloria belum berani mencangkok tulang spiritual Forlevia. Itu masih bukan waktu terbaik baginya untuk melakukan itu. Tetap saja, itu adalah kesempatan bagus baginya untuk melakukan sesuatu. Jadi, yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengetahui desain dan kondisi pangkalan. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Gloria percaya itulah rahasia sukses. Karena itu, dia perlu mengetahui jalannya di sekitar pangkalan, termasuk di mana Forlevia dan Levi tinggal. Selanjutnya, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang lingkungan dan fasilitasnya. Kemudian, dia bisa menyusup ke pangkalan dengan mudah atau mengetahui cara tercepat untuk melarikan diri. Karena itu, dia harus melakukan ini untuk mempersiapkan rencana masa depannya. Gloria tampaknya bergerak maju dengan mantap. Dia telah membuat persiapan yang cukup sebelum ini. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Sayangnya, Floyd tetap tidak menyadari rencananya yang licik. Yang bisa dia pikirkan hanyalah milik Forlevia kesejahteraan. Karena itu, dia tidak memperhatikan Gloria mengikutinya.
Gloria tahu Levi memiliki indera yang tajam. Karena itu, dia sengaja menekan auranya agar tidak meninggalkan jejak. Jika tidak, Levi akan mengetahui bahwa dia pergi ke pangkalan. Floyd segera tiba di tempat Forlevia menjalani pelatihan soliter. Sulit untuk menemukan tempat ini. Selain Levi dan Zoe, sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Jadi, Gloria senang dia mengikuti Floyd. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengetahui di mana Forlevia berada, dan akan lebih sulit baginya untuk menghindari Levi. Karena itu, Gloria mencatat lokasi Forlevia di benaknya. Setelah mengetahui bahwa Forlevia baik-baik saja, Floyd melanjutkan ke tempat lain. Gloria terus mengikutinya. Mereka menutupi hampir setengah dari pangkalan dan pergi ke beberapa lokasi rahasia. Pada akhirnya, Floyd datang ke kamar pribadi Levi. Dia tinggal di sana menunggu Levi kembali. Bukankah pedang ilahi kuno ini? Mata Gloria menjadi cerah saat dia melihat God Crusher ditempatkan sembarangan di samping. Dia hampir gila karena kegembiraan. Sepertinya Levi tidak terlalu peduli dengan God Crusher. Di sisi lain, mereka yang tergabung dalam Ecclesiastic Order terobsesi untuk mendapatkan Levi's God Crusher. Gloria tidak pernah menyangka Levi begitu percaya diri dengan kemampuannya sehingga dia tidak membawa pedang ilahi kuno bersamanya ke paviliun utara. Itu menunjukkan betapa yakinnya dia dengan kekuatannya. Namun, dia menyia-nyiakan harta yang begitu besar. Bab 3329 itu hanya alat. Mengapa dia tidak menggunakan pedang ilahi kuno? Bukankah sia-sia untuk meletakkannya di sini? Gloria tidak tahu bahwa pedang itu tidak lebih dari alat pembunuh bagi Levi. Dia tidak mendapatkan kekuatan atau kemampuannya melalui pedang. Selanjutnya, dia bisa dengan mudah mengganti pedang dengan batu atau daun dalam serangannya. Dia bahkan bisa mengubah teh menjadi senjata. Selanjutnya, siapa yang bisa memahami sejauh mana kemampuan Levi? Apa yang orang lain anggap sebagai harta tidak berharga bagi Levi? Mata Gloria bersinar dengan keinginan saat dia melihat God Crusher. Dia merasa tergoda oleh pedang dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Itu bisa dimengerti. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda ketika pedang legendaris berada dalam jangkauan mereka? Napas Gloria bertambah cepat, dan wajahnya memerah. Dia merasakan dorongan untuk mengambil pedang dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, dia memaksa dirinya untuk menahan godaan. Saya tidak boleh bertindak gegabah. Sekarang bukan waktu yang tepat. Aku harus menunggu kesempatan yang tepat untuk mencuri pedang dan mendapatkan tulang spiritual Forlevia. Sekarang bukan waktu yang tepat karena saya belum membuat rencana cadangan. Levi bisa menghancurkanku jika aku melakukan sesuatu pada Forlevia sekarang. Aku belum bisa menghadapinya. Jadi, saya perlu merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Namun, Gloria percaya apa yang dia temukan menguntungkannya. Melihat bagaimana Levi telah menyingkirkan God Crusher, dia tahu Levi tidak terlalu mempedulikannya. Dia percaya bahwa dia hampir tidak pernah mencari pedang. Itu berarti dia bisa mencuri pedang dengan mudah. Levi kemungkinan tidak akan menemukannya untuk waktu yang lama jika dia diam-diam mengganti pedang dengan replika. Pedang itu akan menjadi milikku suatu hari nanti. Sepertinya saya masih harus mengandalkan Floyd. Karena itu, Gloria dengan kuat menahan keinginan untuk mencuri dan memutuskan untuk menunggu sampai dia memiliki rencana yang bagus. Setelah itu, dia mengamati kamar pribadi Levi dengan cermat. Sekarang, Gloria sudah menemukan beberapa tempat penting di pangkalan. Kemudian, dia meninggalkan kamar pribadi Levi dan menjelajahi area lain. Dia hafal lingkungan dan jalan. Begitu Gloria merasa bahwa dia telah menemukan setiap rahasia di pangkalan, dia akhirnya pergi dengan puas. Karena saya telah menemukan segala sesuatu tentang tempat ini, akan lebih mudah bagi saya untuk melaksanakan rencana saya. Tunggu aku, dan aku akan kembali ke sini pada akhirnya. Kemudian, saya akan mengambil pedang dan mentransplantasikan tulang spiritual. Levi kembali ke markas segera setelah Gloria pergi. Dia merasakan sesuatu yang aneh saat dia melangkah masuk. Bukan aura Gloria yang memicu inderanya. Bagaimanapun, Gloria berhati-hati untuk menghilangkan jejak aura dan kehadirannya. Namun, insting Levi memberitahunya bahwa ada seseorang di sana. Ada yang tidak beres. Tidak ada yang akan datang ke tempat ini selain Levi dan orang-orang yang dekat dengannya. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang ada di sana sebelumnya. Ini aneh. Levi mengerutkan kening saat dia mencoba mencari tahu apa yang salah. Tuan,
Anda telah kembali. Floyd segera datang menyambut Levi. Kenapa aku merasa ada seseorang yang masuk ke sini? Dari saat Levi kembali ke markas, dia terus merasa bahwa orang luar telah memasuki tempat itu. Karena itu, dia mengajukan kecurigaannya kepada Floyd. Floyd segera menjadi gugup. Untungnya, Gloria hanya sampai di luar markas. Dia tidak masuk ke sini. Floyd menarik napas dalam-dalam. Awalnya, saya berencana untuk membiarkan Gloria memasuki pangkalan, tetapi dia menolak, khawatir itu akan menimbulkan masalah. Sepertinya Gloria memiliki akal sehat. Untungnya, dia tidak masuk. Jika tidak, guru akan menyadarinya. Kalau begitu, aku tidak akan bisa menjelaskannya padanya. Floyd menjelaskan dengan cepat, setelah saya tahu Anda telah pergi, saya khawatir Forlevia bisa dalam bahaya. Karena itu, saya memeriksa sekeliling. Mungkin aku meninggalkan jejak auraku. Saya telah berjaga-jaga di sini selama ini. Jadi, saya dapat mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang masuk. Petik 2. Oh, aku yakin kamu ada di sini, jawab Levi. Levi mempercayai Floyd dan berpikir bahwa dia melakukan semuanya dengan baik. Mungkin, saya terlalu paranoid dan cemas. Dengan itu, Levi tidak mempersoalkan hal itu lagi. Bab 3330 semakin kuat dia mendapat. Tuan, identitas pria berjubah hitam ini mudah ditemukan. Anggota ordo gereja yang sedikit lebih berpengalaman akan tahu. Saya sudah menemukan identitas mereka. Mereka adalah musuh ordo gerejawi, klan tak terkalahkan. Floyd segera menyerahkan informasi relevan yang diberikan Gloria kepadanya kepada Levi. Levi tidak meragukan informasi itu sama sekali. Lagi pula, saya mendengar tentang mereka dari 3 orang bijak dari Paviliun Utara, dan banyak anggota ordo gerejawi tahu tentang identitas pria berjubah hitam. Tapi, mereka tidak berani memberitahuku. Bukan sesuatu yang mengejutkan bahwa Floyd berhasil mengetahui tentang mereka. Tuan, saya sudah menemukan identitas pria berjubah hitam, tetapi saya tidak mendapatkan apapun di totem piton yang melahap langit. Saya seharusnya tidak banyak yang tahu tentang itu karena mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Floyd menyesal. Aku sudah tahu tentang identitas orang-orang ini dan totem piton yang melahap langit. Aku akan melanjutkan penyelidikanku, kata Levi santai. Apa, Anda luar biasa, guru. Jadi itu alasanmu pergi ke Paviliun Utara, seru Floyd. Sementara itu, Gloria kembali ke Sonja dan sel tahanan lainnya. Ketiganya tercengang. Dia seharusnya tidak kembali begitu cepat. Bukankah dia seharusnya membagi-bagi Paviliun Utara saat ini? Apa yang sedang terjadi? Kalian orang-orang dari Paviliun Utara tidak akan mati. Seseorang telah menyelamatkan Paviliun Utara, kata Gloria saat tatapannya bertemu dengan mereka. Apa, harapan dan kegembiraan bersemi dalam diri ketiganya saat mendengar berita itu. Paviliun Utara baik-baik saja. Mereka bersorak. Iya itu benar. Levi pergi ke Paviliun Utara untuk bertanya kepada 3 orang bijak tentang keberadaan pelakunya ketika dia secara kebetulan bertemu dengan krisis yang dihadapi Paviliun Utara dan dengan mudah menyelesaikannya. Apa, Levi? Ketiganya tidak pernah mengira Levi akan menyelesaikan krisis di Paviliun Utara. Dia benar-benar satu-satunya harapan mereka. Saya harus mengatakan bahwa Levi terlalu kuat. Dia lebih kuat dari 3 orang bijak. Apakah Anda tahu bagaimana mereka terluka? Dialah yang menyakiti mereka. Aku bisa menebak alasannya. 5 paviliun dan faksi besar lainnya memiliki anggota yang berbakat dan jenius. Setiap penatua memiliki kebanggaan dan kegembiraan melayani mereka, semua kecuali Paviliun Utara. 3 orang bijak memperhatikan Levi dan ingin merekrutnya sebagai murid mereka, tetapi malah dipukuli. Petik 2. Gloria mulai mengoceh tentang betapa menakjubkannya Levi. Namun, Sonja tidak bisa menahan tawanya. Gloria, segalanya tidak akan baik untukmu jika Levi sekuat itu. Semakin kuat dia, semakin sulit bagimu untuk mengimplementasikan skemamu. Itu adalah kesempatan bahagia lainnya bagi ketiganya. Tiba-tiba, Gloria menusukkan pedangnya ke tubuh Kato. Lukanya dalam karena Gloria tidak memiliki belas kasihan ketika dia menikam. Kato mengatupkan giginya untuk menghentikan dirinya dari menunjukkan kelemahan. Kepanikan melanda 2 rekannya yang lain. Benarkah itu? Kamu benar. Hal-hal tidak akan baik bagi saya jika Levi menjadi lebih kuat, tapi saya suka tantangan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mengalahkan Levi dengan 1 serangan dan mencapai hal-hal yang saya inginkan.
Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya berjalan-jalan di sekitar base camp Levi sebelumnya, jadi saya tahu di mana semuanya berada. Saya bahkan memperhatikan pedang ilahi kuno terlempar ke sudut di suatu tempat. Aku tidak percaya dia membuangnya begitu saja seperti sampah. Saya akan menunggu kesempatan saya untuk menukar pedang dengan yang palsu. Petik 2. Anda, ketiganya marah setelah mendengar rencananya. Juga, perlahan-lahan aku akan menyusun rencanaku, lalu memperkuat diriku untuk mencapai level tertinggi dari teknik Forlevia. Aku akan bisa membuat langkahku seperti itu. Setelah saya mentransplantasikan tulang spiritual Forlevia ke dalam tubuh saya, Levi tidak akan bisa melakukan apapun untuk saya. Kata-kata gilanya terdengar tidak masuk akal, tapi Sonja yakin Gloria akan melakukannya. Dia terlalu kuat dalam setiap aspek. Oh, benar, Levi seharusnya sudah tahu siapa pelakunya. Segera, klan tak terkalahkan akan membuatnya ditembaki. Kesempatan saya hampir tiba. Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau melihatku mengalahkan Levi. Gloria tertawa gila, bersambung.